Pak. Elin dia mundang Maulid. Ikut maulid aku. Lah, takut telat balik. Betul, emang ikut maulid aku. Memang. Kok kalian pindah-pindah sih tempatnya? Dek, Gak bisa istiqomah. Di atas tanah. Jerman. Udah mau banjir ini. Hujan semakin besar. Pak. Justru di situ dikelihatan. Lailin serius ah? Lailin kayaknya dia mau pergi kondangan deh. Asik. Lailin mau kemana itu? Baik remah. Ini Pak, ada undangan maulid. Lailin ini. Wah, mau pergi maulid Pergi ternyata. maulid dia. Gak ngajak-ngajak nih kelas A sama kelas B. Maulid kemana itu? Ke Lingsar, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Hujan ya di Jangan jalan. nih, Pak, di atas mobil kuliah. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau Lailin hilang, berarti dia lagi makan. Enggak, Pak. Jazuli ngabsennya sekali aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Jazuli, Biasa, Pak. Jazuli yang Hobi Jazuli. Ntar nggak kebaca. takut nggak kebaca. Lah, Jazuli. Ini di Mas Ramdhani Adi Yusuf ini ngapain coba taruh alamat 19 tahun nomor WhatsApp? Dia Siapa coba? Oh, udah mulai. mau ngundang Maulid dari tahu rumahnya. Oke, baik, sudah ada 32 orang peserta ini ya. Mungkin kita tunggu lagi 5 menit lah. Orang-orang yang matiin kamera nih kayaknya lagi tidur. Tumben aja kamu mau hidupin Pit, kamera. pencitraan, Pit. Aku lagi buat jajan. Pit, pencitraan, Pit. Pegang-pegang buku. Iya, itu buku adekku. Bukunya kebalik itu. Bukunya kebalik. Sengaja. Aku pinjam buku adekku. Malah aku selama kuliah online. Diam, Pit. Oh ya Allah. Lucunya kalian. Oke, baik. Karena sudah cukup banyak yang hadir, Bapak langsung mulai perkuliahannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, di mana satu kali pertemuan lagi yaitu pekan depan. Setelah itu kita UTS nanti ya. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan sampaikan materi sekaligus pengumuman informasi tentang tugas kelompoknya ya. Jadi tugas kelompok ini nanti akan dilaksanakan setelah UTS ya, tetapi informasinya akan Bapak berikan sedari sekarang. Baik, langsung saja Bapak akan mulai, silahkan menyaksikan materinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan kembali ya. Baik, saat ini kita ada di pertemuan yang kelima. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang kredibilitas. Salah satunya adalah tentang teknik persuasif ya, teknik membujuk orang ya. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam etika bisnis Islam ya. Kita akan lihat apa saja sih hak-hak yang ada dalam perusahaan ya, terkait perusahaannya itu sendiri, terkait kemudian dengan karyawannya atau dengan konsumennya ya, apa saja hak-hak yang dimiliki dan apa saja kewajiban yang harus dia jalani. Antara hak dan kewajiban itu memang sulit sekali dipisahkan ya. Hak dan kewajiban ini selalu akan berdampingan gitu ya. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan, maka biasanya akan dituntut haknya seperti apa gitu ya. Nah, secara etika ya memang sebelum kita menuntut hak kita, ada baiknya kita memastikan bahwa seluruh kewajiban yang kita miliki itu sudah terlaksana dengan baik ya, baru kemudian kita meminta hak kita gitu ya. Pastikan dulu kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, pastikan bahwa seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu memang sudah kita kerjakan dengan baik dan terselesaikan. Barulah kemudian kita bisa meminta hak kita berupa gaji atau upah tersebut ya. Jangan sampai sebaliknya gitu ya, kerjaan kita belum selesai semua, nggak ada yang beres, tapi sudah demonstrasi minta kenaikan gaji dan segala macam. Itu tidak sepatutnya seperti itu ya, karena memang hak tersebut diberikan ketika kewajibannya sudah dilaksanakan gitu ya. Mungkin kalau di di kampus mungkin demo untuk turunkan uang kuliah gitu, UKT gitu ya, tetapi kemudian yang demo ternyata tidak pernah kuliah sama sekali gitu ya, jarang masuk dan segala macamnya. Nah, ini kan bertentangan ya, artinya pastikan dulu kewajiban Anda terselesaikan. Kalau memang Anda mahasiswa ya kewajibannya adalah belajar, kuliah, menghadiri semua perkuliahan yang ada. Kemudian Anda bisa menuntut hak Anda, salah satunya adalah dengan mengajukan beasiswa misalkan ya. Jadi dengan Anda belajar yang rajin, kemudian IPK Anda bagus, Anda bisa mengajukan hak berupa beasiswa ya. Nanti dari sana uang UKT atau uang kuliah Anda bisa terbayarkan, plus kalau masih ada sisanya bisa untuk uang saku Anda gitu ya. Jadi kewajiban dulu diselesaikan, baru kemudian dituntut haknya ya. Begitu juga tadi di perusahaan, kewajibannya dulu mereka bekerja sebagaimana mestinya, kemudian baru menuntut hak pembayaran upahnya gitu ya. Jangan sebaliknya ya, kewajiban belum dilaksanakan tapi sudah menuntut hak, itu tidak sebaiknya seperti itu ya. Nah, perusahaan sendiri juga memiliki hak dan kewajibannya kalau kita lihat sebagai sebuah satu perusahaan utuh gitu ya, bahwa perusahaan diberikan hak oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menjalankan operasional bisnisnya di wilayah Indonesia dengan bebas ya, silahkan mau berjualan apa saja ya, selama tidak melanggar aturan silahkan. Jadi diberikan hak dia untuk menjalankan bisnisnya, dan di sisi lain perusahaan juga harus menjalankan sejumlah kewajiban ya terkait dengan pemerintahan seperti perizinan ya, izin akta pendiriannya, kemudian surat izin usaha perdagangannya, kemudian izin kalau terkait dengan kehalalan produk mungkin atau BPOM ya, kemudian termasuk pembayaran pajak ya. Jadi segala hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban dia terhadap negara juga wajib dipenuhi gitu ya. Nah, hak itu sendiri itu bisa timbul karena beberapa hal, karena beberapa alasan ya. Yang pertama adalah memang hak tersebut melekat pada setiap orang ya, atau biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini salah satu contohnya hak untuk hidup ya, kemudian hak untuk berpolitik ya, untuk mencalonkan diri sebagai anggota politik, kemudian hak menyatakan pendapat ya,
hak mendapat pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, dan lain sebagainya ya. Itu dia ada beberapa contoh hak asasi manusia, hak yang sifatnya dasar dan melekat pada setiap diri manusia ya. Nah, tentu saja atas hak tersebut ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia tersebut ya. Kayak seperti tadi ketika dia diberikan hak untuk mendapatkan kesehatan ya bukan berarti lantas dia tidak menjaga kesehatan, tapi wajib dia menjaga kesehatan agar kemudian bisa meringankan beban pemerintah lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu hak asasi manusia adalah hak yang secara luas ya. Kita akan coba lebih fokus lagi ke sisi perusahaannya. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan, hak tersebut dapat timbul karena adanya perjanjian ya. Perjanjian ini dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan biasa disebut sebagai kontrak kerja ya, atau surat keputusan atau SK pengangkatan ya. Itu maksudnya adalah sama, yaitu surat perjanjian yang menyatakan bahwa salah seorang karyawan itu sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan, dan diterimanya dia di perusahaan tersebut tandanya adalah adanya SK tadi atau surat keputusan bahwa dia sudah diangkat sebagai karyawan di sana ya. Nah, tentu saja sebelum SK ini dikeluarkan, di awal dia mengajukan yang namanya surat lamaran ya. Nanti di surat lamaran itu dia akan tanda tangan calon karyawannya, atau dalam bahasa Inggris disebut sign ya. Jadi dia tanda tangan sign setelah melewati berbagai macam uji kompetensi, seleksi pegawai dan seterusnya, akhirnya dia diterima, kemudian dia dapat SK tadi ya. Nah, suatu saat kalau dia mau mengundurkan diri, berhenti dari pekerjaan tersebut, dia bisa membuat surat pengunduran diri dan menandatangani ulang untuk yang kedua kalinya. Itu kan yang tadi pertama dia tanda tangan untuk pengajuan surat lamaran, dan yang kedua ini dia ngajukan untuk berhenti atau mengundurkan diri tadi ya. Sehingga dalam bahasa Inggris disebut resign ya, atau tanda tangan kembali, tanda tangan untuk yang kedua kalinya ya. Jadi ketika orang mengundurkan diri biasa disebut dengan istilah resign ya kalau di dunia perusahaannya. Nah, terkait dengan surat keputusan tadi, di surat tersebut ya akan dijabarkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah identitas daripada karyawan tersebut ya, namanya siapa, alamat dan seterusnya. Kemudian jabatannya dia di mana, dia dipekerjakan di departemen apa, dengan jabatan apa, staff kah, supervisor kah, manajer dan seterusnya. Kemudian nanti ada job deskripsinya. Job deskripsi ini adalah penjelasan tentang apa-apa saja yang harus dia lakukan terhadap pekerjaan tersebut. Dia sebagai staff, maka dia wajib membuat laporan laba rugi, pas dan seterusnya. Deskripsi itu menjelaskan tentang detail pekerjaannya tersebut itu seperti apa. Kemudian juga di sana ada jangka waktunya. Jadi surat keputusan memiliki jangka waktu ya. Entah jangka waktunya bisa 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan otomatis surat keputusan tersebut tidak berlaku lagi ya. Biasanya ini untuk karyawan-karyawan yang sifatnya tidak tetap ya. Jadi kan karyawan itu ada karyawan tetap dan ada karyawan tidak tetap. Kalau karyawan tidak tetap ini biasanya seperti tadi itu ya. SK-nya dia, surat keputusannya hanya 3 bulan, setelah 3 bulan kemudian selesai ya. Nanti kalau memang kinerjanya baik bisa dievaluasi, bisa diperpanjang lagi 3 bulan lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau yang karyawan tetap itu SK-nya jangka waktunya itu bisa sampai 5 tahun mungkin ya. Jadi cukup panjang, nanti setelah 5 tahun dievaluasi kembali gitu. Dan informasi yang paling penting adalah setelah semua kewajiban tadi dia lakukan terkait dengan deskripsi pekerjaannya, sekarang masuk ke fase haknya dia. Jadi haknya apa yang dia dapatkan terkait dengan seluruh kewajiban yang telah dia laksanakan tadi. Hak seorang karyawan itu ada banyak ya, dan salah satunya yang paling penting adalah gaji ya. Entah ini berupa gaji tetap ya, jadi jumlah nominalnya itu tetap. Kemudian ada gaji tidak tetap ya. Gaji tidak tetap ini nominalnya itu tidak tetap ya. Tidak tetap seperti apa? Tidak tetap tergantung kepada beberapa hal. Misalkan kalau karyawan tersebut berhasil menjual barang melebihi target yang seharusnya, maka nanti dia akan diberikan yang namanya insentif atau gaji tidak tetap di luar gaji normalnya dia gitu ya. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu biasanya gajinya terbagi menjadi 2, gaji tetap ya. Jadi kondisi apapun yang terjadi di perusahaan tetap dia dapatkan gaji sekian.
plus nanti ada gaji tidak tetapnya dia. Gaji tidak tetap ini sangat bergantung, kalau perusahaan lagi banyak untungnya, penjualan besar, dia akan dapat banyak. Kalau lagi sepi ya sepi juga gaji tidak tetapnya tadi itu ya. Nah, untuk karyawan baru ya biasanya pembayaran gajinya dilakukan tidak 100% ya. Biasanya sih sekitar 75% dia diberikan gajinya. Katakan gajinya 1 juta gitu ya, ketika dia baru pertama kali diterima. Kemudian ketika bulan pertama dia bekerja, dia tidak akan dapat gaji 1 juta, tapi melainkan 75%-nya atau 750.000 gitu ya. Ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan ya, tergantung masing-masing kebijakan perusahaannya, tapi pada umumnya sekitar 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan ini dia akan dievaluasi ya, karena maklum ini kan karyawan baru ya, perusahaan juga nggak bisa lantas langsung menerima karyawan baru tersebut ya. Dia harus dilihat apakah memang karyawan ini bisa bekerja, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kalau memang hasil evaluasinya bagus, nanti di bulan keempat baru dia akan menerima gaji yang full gitu ya. Biasanya juga ketika baru pertama kali bekerja, dia belum mendapatkan tanggung jawab yang begitu besar ya, karena masih dianggap belajar gitu. Oleh sebab itu gajinya juga tadi tidak 100%, tapi ketika nanti dia sudah masuk ke bulan keempat, itu boleh jadi tanggung jawabnya dia sudah diberikan cukup banyak ya, dan diikuti pula dengan kompensasi berupa gaji yang sudah 100% tadi itu ya. Nah, jadi untuk melihat hak dan kewajiban di dalam lingkup sebuah perusahaan itu bisa dilihat melalui SK tadi itu ya, melalui surat keputusan tersebut ya. Di sana sudah tertuang apa saja kewajiban seorang karyawan beserta hak-haknya dia itu seperti apa ya. Jadi ketika kedua hal tersebut dilaksanakan dengan baik ya, seluruh kewajiban dilaksanakan dengan baik, kemudian hak-haknya juga semua diberikan, maka keseluruhan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, dan perusahaan dikatakan dapat menjalankan etika bisnisnya dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau kita perjelas kembali bahwa ada beberapa kewajiban yang tertuang dalam SK tadi terkait dengan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut ya. Yang pertama, kewajibannya adalah menaati seluruh aturan perusahaan tempat dia bekerja ya. Jadi seluruh hal yang terkait dengan aturan yang ada di perusahaan tersebut wajib dia patuhi ya. Mulai dari misalkan seperti jam masuk kerja ya, mulai dari jam berapa, kemudian nanti istirahat jam berapa, pulang jam berapa, itu semua harus dipatuhi oleh dia, karena ini merupakan kewajiban ya, karena dia sudah dianggap bagian dari perusahaan tersebut karena sudah menjadi karyawan tadi ya. Kemudian seperti menggunakan seragam dari perusahaan tersebut, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kantor tersebut, dia wajib menjaga dengan baik ya. Ketika menggunakan laptop atau komputer, itu dia benar-benar menjaganya dengan baik ya. Kemudian kewajiban yang kedua terkait dengan seorang karyawan adalah menjalankan seluruh SOP ya, standar operating procedure ya, atau urut-urutan pekerjaan, itu wajib dia jalankan semuanya ya, terkait tadi dengan deskripsi pekerjaannya. Kalau dia bagian penjualan, maka dia wajib menjual barang. Kalau dia bagian keuangan, dia wajib mengatur keuangan perusahaan dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan konfidental istilahnya, atau menjaga rahasia perusahaannya. Jadi ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita wajib menjaga segala bentuk rahasia yang perusahaan tersebut miliki ya, mulai dari misalkan di mana perusahaan tersebut menyimpan uangnya, di mana dia menyimpan hartanya, kemudian terkait dengan formula untuk membuat produk-produk tertentu, katakan itu produk makanan, resep-resepnya itu apa saja, resep rahasianya. Kalau itu produk tertentu, campuran-campurannya apa saja, proses produksinya seperti apa, itu semua yang memang merupakan rahasia perusahaan itu wajib dijaga dan tidak dibocorkan ke pihak lain gitu ya, karena masih terikat dengan kontrak kerja tadi. Kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah kewajiban loyalitas atau setia kepada perusahaannya. Jadi selama perusahaan memenuhi segala bentuk hak yang dia wajib berikan, jadi kalau dia sudah mendapatkan kompensasi atas setiap pekerjaan yang dia lakukan, maka si karyawan tersebut wajib loyal kepada perusahaan atau wajib setia ya.
Jadi segala macam visi misi perusahaan itu wajib dia dukung penuh gitulah ya, dan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, atas segala macam kewajiban tersebut, kita akan coba jabarkan sekarang satu persatu hak apa saja yang didapatkan oleh seorang pekerja. Mulai dari yang pertama adalah hak mengembangkan bakatnya dia ya. Jadi kalau memang dia merupakan seorang ahli di bidang tertentu, maka dia diberikan hak oleh perusahaan untuk silahkan mau mengembangkan bakatnya seperti apa, mau mengaplikasikan keahliannya tersebut pada bidang pekerjaannya, silahkan. Umpama dia ahli dalam bidang desain grafis gitu ya, dia bisa mendesain segala macam, nanti dia bisa menerapkan keahliannya tersebut katakan di bagian pemasaran ya, dengan mendesain baliho untuk kemudian itu jadikan bahan promosi atau pengiklanan perusahaan, itu bisa ya. Jadi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Yang selanjutnya adalah tadi gaji atau upah yang layak ya. Nah, upah yang layak ini kalau di setiap daerah itu ada namanya upah minimum ya. Upah minimum ini adalah upah yang dijadikan standar minimum ya untuk setiap perusahaan yang berada di wilayah tertentu, itu menggaji karyawannya minimum dengan upah sekian gitu ya. Nah, upah minimum ini beda-beda daerah beda ya. Katakan di Jakarta itu upah minimumnya mungkin berapa ya sana ya, mungkin 4 jutaan mungkin ya. Jadi kalau di NTB nanti berbeda lagi, di NTT berbeda lagi. Jadi masing-masing daerah memang upah minimumnya tuh berbeda-beda tergantung kepada yang namanya kebutuhan hidup layak ya, atau standar kehidupan di sana tuh seperti apa sih. Harga sewa rumah di sana itu berapa, harga makanan di sana berapa, harga transportasi di sana berapa, standar hidup di sana itu berapa, itu yang akan menentukan besaran dari upah minimum tadi ya. Memang rata-rata upah minimum yang paling besar diantaranya di kota-kota besar ya. Nah, upah minimum tersebut bisa bersifat upah minimum provinsi atau UMP, atau kadang-kadang orang nyebutnya UMR, upah minimum regional ya. Itu sifatnya adalah provinsi ya. Katakan upah minimum provinsi NTB, maka berlaku se-NTB tersebut ya. Kemudian ada juga upah minimum kota. Upah minimum kota ini sifatnya lokal, yaitu di satu kota saja. Katakan upah minimum kota Mataram, ya sudah, perusahaan yang ada di kota Mataram saja yang akan mengacu kepada upah minimum tersebut. Nanti di kota lain, katakan di kota Gerung mungkin di Lombok Barat, nanti bisa berbeda gitu ya. Kemudian hak yang selanjutnya adalah adanya jaminan sosial ya. Jaminan sosial yang pertama berupa keamanan. Jadi ketika dia bekerja itu dia merasa aman ya. Aman entah dari apa, dari berbagai macam ya. Aman tempat kerjanya, kemudian aman dari kejahatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di beberapa perusahaan kan wajib ada bagian keamanan ya, bagian security untuk menjamin bahwa ketika dia bekerja itu aman gitu ya. Jangan sampai seperti di pertambangan di Papua sana yang ada pemberontak dan segala macam, tidak aman seperti itu ya. Kemudian ada jaminan sosial berupa kesehatan ya, ini biasanya menggunakan BPJS kesehatan ya. Jadi bekerja sama dengan pemerintah untuk jaminan sosial di bidang kesehatan. Jadi kalau karyawannya sakit dan mengalami tidak sehat lah gitu, itu nanti bisa berobat menggunakan BPJS kesehatan tadi. Dan juga ada jaminan keselamatan kerja, ini berupa BPJS tenaga kerja ya. Jadi BPJS itu ada dua, ada BPJS kesehatan, itu terkait dengan kesehatan untuk berobat di rumah sakit, dan ada BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja ini untuk hal keselamatan kerja. Jadi misalkan ketika nanti dia bekerja di sebuah perusahaan, katakan di bagian produksi gitu ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan gitu ya, ada yang luka dan segala macam, nanti dia bisa mendapatkan ganti rugi dari BPJS tenaga kerja tadi, karena terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi pada saat dia bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi K3 istilahnya ya, mulai dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, terkait dengan keselamatan kerja tadi juga biasanya di setiap perusahaan tuh disediakan yang namanya APD atau alat pelindung diri. Kalau di rumah sakit ya ada APD seperti yang dipakai untuk mencegah COVID-19 itu loh ya. Kalau di dunia konstruksi juga ada APD-nya, alat pelindung dirinya,
itu biasanya berupa pakaian konstruksi, pakaian kerja, kemudian ada helm dan seterusnya. Jadi beda-beda tempat bekerja, beda-beda jenis APD atau alat pelindung dirinya ya. Kemudian ada hak juga bagi karyawan untuk membentuk yang namanya serikat pekerja ya, atau serikat buruh ya. Kalau di Lombok ya, Bapak sendiri belum pernah menemui ya. Mungkin Bapak yang kurang informasi atau gimana, tetapi memang kalau di Lombok sepengalaman Bapak belum melihat ya ada serikat pekerja ya. Tapi Bapak rasa ada ya, cuman memang tidak sebesar yang ada di Jawa sana ya. Kalau di Jawa sana itu kan orang bekerja, para karyawan tersebut bekerja di perusahaan yang sangat besar sekali ya. Jadi satu perusahaan tersebut atau satu pabrik tersebut itu bisa mempekerjakan hingga ribuan pegawainya ya. Nah, ribuan pegawai ini membentuk yang namanya satu perkumpulan yang namanya adalah serikat pekerja tadi. Nah, ini serikat pekerja tadi itu bisa membantu banyak hal ya. Katakan ada beberapa karyawan yang katakan gajinya tidak dibayarkan, kemudian dan lain sebagainya, nanti bisa dibantu melalui serikat pekerja atau serikat buruh tadi ya. Nah, biasanya juga serikat buruh ini yang mengkoordinir kalau ada demonstrasi buruh dan segala macamnya. Kira-kira seperti itu dah. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya hak cuti ya. Jadi setiap pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan itu memiliki hak untuk cuti ya. Cuti itu libur tidak bekerja ya. Jadi setiap 1 bulan bekerja ya, 1 bulan bekerja itu dapat jatah cuti 1 hari ya. Jadi dalam 1 tahun kan, 1 tahun ada 12 bulan, maka mendapat jatah 12 hari. Jadi dalam 1 tahun tersebut dia boleh tidak masuk selama 12 kali ya ketika dia nanti ngambil cuti ya. Tapi cuti ini juga biasanya diambil secara bersama-sama, serempak ya. Oleh sebab itu ada namanya cuti bersama ya. Jadi itu cuti yang diambil serempak bersamaan dengan seluruh karyawan yang ada gitu ya. Nah, cuti itu sendiri pada hakikatnya bisa diambil kapan saja oleh karyawan yang bersangkutan. Katakan nanti ada acara-acara tertentu yang terkait dengan mungkin ada acara keluarga atau dia ingin liburan, itu dia bisa ngambil cuti. Artinya dia tidak bekerja selama jatah cutinya tadi tersebut ya. Ini merupakan hak setiap karyawan yang sudah bekerja ya. Nah, kemudian kalau memang hak cuti tersebut selama 1 tahun ternyata tidak diambil oleh karyawan tersebut, tidak digunakan gitu ya, dia selama 1 tahun tersebut tetap masuk full gitu, maka nanti cutinya ini bisa dibayarkan, bisa diganti. Karena cutinya tidak diambil maka diganti dengan uang, itu bisa seperti itu ya. Tapi beberapa perusahaan ada juga yang tidak menggantinya dengan uang ya, tergantung kebijakan masing-masing perusahaannya. Tetapi pastinya ada hak cuti tersebut ya. Nah, khusus untuk perempuan ya, karyawati ya, itu juga ada hak cuti tambahan, seperti ada hak cuti haid ya, ketika datang bulan itu dia boleh cuti selama 1-2 hari ya. Cuman ini pada praktiknya jarang banget Bapak jumpai ya untuk hak cuti haid ini ya. Tetapi itu diatur dalam undang-undang dan dibolehkan ya. Kemudian ada hak cuti hamil dan melahirkan ya. Ini 3 bulan ya, jadi cukup lama sekali ya. 1,5 bulan ketika dia hamil dan 1,5 bulan ketika nanti dia sudah melahirkan gitu ya. Itu selama 3 bulan dia tidak bekerja, jadi silahkan di rumah dan tetap digaji biasanya. Cuman gajinya tersebut tidak full ya, biasanya hanya dibayarkan beberapa persennya saja lah gitu ya. Nah, biasanya juga beberapa karyawati yang perempuan ya, itu dia menyiasati cutinya tadi dengan pada saat hamil dia tidak ambil cuti, jadi ketika nanti melahirkan dia langsung ambil 3 bulan gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Kalau untuk yang laki-laki nggak ada cuti hamilnya ya, cukup yang 12 tadi itu ya. Khusus ini untuk wanita itu dia punya jatah cuti yang lebih banyak daripada pria ya. Kemudian ada hak untuk mogok kerja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi karyawan tersebut memang memiliki hak untuk mogok kerja. Mogok kerja itu maunya saya nggak kerja deh gitu. Tapi tentu saja dengan beberapa alasan ya. Misalkan kayak dulu waktu Bapak bekerja itu pernah satu saat karyawan itu pada mogok kerja ya. Kenapa? Karena dicurigai ada terjadi kasus korupsi waktu itu ya. Ada penyelewengan uang dan segala macam.
terkait dengan proses penggajian. Nah, karyawan-karyawan yang ada tersebut mogok kerja dalam rangka memberitahu ya, protes gitu ya, bahwa gajinya dia itu seharusnya yang dia terima katakan sebanyak ini, tetapi pada praktiknya kok cuma segini yang dia terima gitu, sehingga dia protes dan kemudian melakukan mogok kerja tadi ya. Nah, mogok kerja ini adalah salah satu aktivitas yang cukup berpengaruh ya, bahkan bukan cukup ya, tapi sangat berpengaruh. Jadi ketika sebuah perusahaan ketika karyawannya pada mogok bekerja ya, itu semuanya bakal kacau balau sudah ya, kacau balau ya. Pesanan konsumen itu tidak ada yang antar, pesanan konsumen tidak dibuatkan, tidak diproduksi, kemudian nanti konsumen bisa komplain dan segala macamnya. Jadi biasanya pihak manajemen perusahaan akan benar-benar memperhatikan karyawannya ketika karyawan sudah sampai pada titik dia bakal mogok kerja gitu ya. Itu biasanya akan langsung diadakan mediasi, ditanya kenapa kok mogok kerja, apa alasannya, dan biasanya akan langsung disambut dengan diskusi, tanya jawab dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada hak bekerja selama maksimal 8 jam sehari ya. Jadi bekerja tersebut ada batasan waktunya, nggak boleh terlalu diforsir banget ya bekerja dari pagi sampai malam gitu, tidak ya, tapi memang dibatasi maksimal 8 jam per hari ya. Katakan dia masuk jam 8 ditambah 8 jam berarti jam 16 atau jam 4 sore dia pulang, sudah selesai sudah ya pekerjaannya. Atau biasanya mundur 1 jam jadi jam 5, karena nanti di tengah-tengah antara jam 12 sampai jam 1 itu ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini kan tidak dihitung waktu bekerja ya, jadi diundur sampai jam 5 sore biasanya baru pulang. Nah, kalau dia lebih bekerjanya jam 5 sore masih bekerja sampai malam, maka hitungannya adalah hitungan lembur. Nanti lembur ini pun ada tambahan kompensasinya lagi, jadi ada tambahan gajinya lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, selain terkait dengan karyawan ya di sebuah perusahaan, hak dan kewajiban ini juga akan terkait dengan konsumen ya, karena mau nggak mau perusahaan ketika berjualan produknya kan akan berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, konsumen ini sendiri pun punya hak-haknya dia gitu ya. Nah, berikutnya adalah beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen. Yang pertama adalah hak untuk konsumsi ya. Konsumsi dalam artian adalah produk-produk yang dia beli dia bisa nikmati, dia bisa konsumsi secara aman. Kalau itu makanan, ya dia makan makanannya kemudian merasa sehat, tidak terjadi apa-apa, bahan-bahannya tidak mengandung bahan-bahan yang tidak selayaknya dikonsumsi, seperti itu ya. Jadi hak yang pertama adalah hak untuk mengkonsumsi barang tersebut secara aman ya. Hak yang kedua adalah memperoleh barang dengan kualitas yang sesuai dengan harganya. Jadi kalau konsumen membayar sejumlah uang ya, katakan cukup mahal terhadap membeli sebuah produk, maka hak yang dia dapatkan adalah semestinya mendapatkan produk dengan kualitas yang baik ya, karena sesuai dengan harganya tadi. Kemudian hak yang selanjutnya adalah hak informasi. Jadi konsumen berhak atas informasi sebuah produk terkait dengan keasliannya. Jadi ini produk benar-benar produk ori, memang produk original. Itu konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tersebut, termasuk juga informasi tentang BP POM-nya dia, kemudian terkait dengan kehalalan, kemudian terkait dengan dan lain sebagainya, informasi yang terkait dengan keaslian suatu produk gitu ya. Kemudian konsumen juga punya hak komplain. Jadi kalau dirasa barang yang tersebut ternyata kok tidak sesuai ekspektasinya dia gitu ya, ternyata setelah dicek-cek kok makanannya ini mengandung bahan yang tidak semestinya gitu. Dan itu bisa komplain ya konsumen tadi ya. Jadi dia memiliki hak untuk komplain. Nah, atas hak komplain tadi tersebut, kalau memang barangnya tadi benar-benar katakan dia beli beli TV, ternyata tiba-tiba TV-nya rusak gitu ya. Nah, maka dia berhak komplain kepada tokonya untuk menyatakan bahwa ini TV-nya rusak. Nah, atas hak komplainnya tersebut nanti ada hak ganti rugi. Jadi si konsumen tersebut nanti memiliki hak untuk meminta ganti rugi untuk mendapatkan produk yang baru gitu. Jadi produk yang lama yang rusak tadi bakal diretur, dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja dengan sejumlah aturan ya, bahwa memang pertama produk tersebut memang benar-benar rusak karena dari pabriknya gitu ya, bukan kesalahan pribadi konsumennya.
kemudian masih dalam masa garansinya, katakan TV tersebut garansi 1 tahun dan masih dalam masa garansinya, baru bisa mengajukan hak ganti rugi tadi itu ya. Atau bahkan pada beberapa kasus itu bisa diganti rugi tidak dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang kembali. Itu bisa juga ya pada beberapa kasus dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya. Nah, atas segala hak konsumen yang ada tadi, maka di satu sisi perusahaan berkewajiban memenuhi setiap hak tersebut ya. Jadi perusahaan harus bisa menyediakan produk yang berkualitas sehingga konsumennya kemudian merasa puas, kemudian memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau memang produknya rusak dapat segera diganti. Nah, terkait dengan hak konsumen tersebut, di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen ini, yaitu namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ya. Ini merupakan lembaga nirlaba swasta ya, milik swasta bukan pemerintah, yang fokus untuk memberikan informasi terkait dengan hak-hak konsumen yang tadi itu ya. Kalau di pemerintahan ada namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ini pun kurang lebih tugas-tugasnya itu sama, yaitu untuk menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh para konsumennya. Nah, itu dia sejumlah hak dan kewajiban baik yang dimiliki oleh konsumen maupun oleh karyawannya. So, pastikan kalian benar-benar memahami apa kewajiban kalian, katakan sebagai seorang karyawan ya. Penuhi dulu semua kewajiban tersebut, baru kemudian kalian bisa menuntut hak kalian tadi itu ya. Ada hak gaji, hak jaminan sosial, hak cuti, dan lain sebagainya ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang etika di perusahaan, khususnya dalam hal komunikasi ya. Jadi bagaimana berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, itu etikanya seperti apa. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan melanjutkan video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berisi tentang informasi. Akan dihentikan apabila dipandang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini Bapak akan sampaikan informasi tentang tugas kelompoknya. Mulai dari yang pertama. Tugas kelompok ini adalah tugas ya yang diberikan kepada mahasiswa agar menjamin bahwa perkuliahan tersebut berlangsung secara imbang ya. Artinya penyampaian materi tidak hanya disampaikan oleh dosen, tetapi juga kemudian mahasiswa aktif mencari materi dan menyampaikannya dalam sebuah bentuk presentasi ya. Nah, tugas kelompok ini adalah tugas berkelompok ya, jadi lebih dari 1 orang. Kemudian tugas kelompok ini memiliki bobot penilaian 20% dari total keseluruhan nilai yang ada. Jadi cukup berperan ya tugas kelompok ini karena mencakup 20% dari total penilaian Anda. Dari satu kelas yang ada itu akan kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi berapapun nanti jumlah mahasiswanya akan dibagi menjadi 6 ya. Katakan dalam satu kelas jumlah mahasiswanya ada 30 orang, kemudian dibagi 6, maka masing-masing kelompok nanti akan ada 5 orang ya. Nah, kalau kemudian mahasiswanya 30 katakan lebih atau kurang, mungkin di beberapa kelompok ada yang lebih dan ada yang kurang jumlah anggotanya ya. Mengenai anggota kelompoknya itu ditentukan sendiri, ditentukan mandiri oleh kosmanya berdasarkan beberapa pertimbangannya. Jadi nanti kosmanya akan menentukan mulai dari yang pertama urutannya. Jadi siapa-siapa yang kelompok 1 ya, tentu dia akan presentasi pertama nanti di pertemuan yang ke-8 ya setelah UTS. Kemudian pertemuan ke-9 nanti ada kelompok 2, 3 dan seterusnya sampai dengan kelompok 6. Itu urutan-urutannya silahkan ditentukan siapa yang mau kelompok 1, siapa yang mau kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian mengenai nama-nama yang ada pada masing-masing kelompoknya, katakan kelompok 1 itu terdiri dari siapa saja, itu pun ditentukan mandiri oleh kosmanya berdasarkan beberapa pertimbangannya.
Silahkan nanti kalian bisa diskusikan di grup grup kelas kalian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penentuan anggota kelompoknya. Yang pertama bisa dari jenis kelaminnya, jadi memastikan bahwa dalam setiap kelompok tersebut terdiri dari sejumlah laki-laki dan sejumlah wanita gitu ya, agar kira-kira pas lah proporsionalnya gitu. Kemudian bisa juga berdasarkan daerah tempat tinggalnya, jadi beberapa orang yang daerah tempat tinggalnya itu berdekatan itu bisa dijadikan satu kelompok gitu ya, agar lebih mudah dalam dia koordinasi, kemudian dia mengerjakan tugas bersama dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga penentuan anggota kelompok tersebut didasarkan atas kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing orang gitu. Jadi dibagi-bagilah gitu ya, tidak kemudian yang memiliki kemampuan lebih itu dikumpulkan di dalam satu kelompok gitu, enggak ya, tapi dibagi-bagilah kira-kira. Yang memiliki kemampuan lebih itu ada di setiap kelompok, kemudian ya dibagi-bagilah ya berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Nah, dalam setiap kelompok tersebut juga akan ada ketuanya satu orang. Silahkan kalian tentukan sendiri siapa yang menjadi ketua di masing-masing kelompoknya. Jadi nanti kelompok 1 itu ada ketuanya satu orang, kelompok 2 juga, dan seterusnya ya. Nah, ketua kelompok ini adalah merupakan penanggung jawab daripada kelompok tersebut ya. Dia yang akan memimpin kelompok tersebut. Kemudian dia juga yang akan menjadi moderator nanti ketika proses diskusi ini ya, setelah presentasi kan nanti ada diskusi. Nah, pemimpin kelompok inilah yang kemudian, atau ketua kelompok inilah kemudian akan menjadi moderatornya ya. Jadi dia yang memimpin jalannya proses presentasi hingga pada akhirnya nanti menuju diskusi ya. Nah, tugas kelompoknya dalam bentuk presentasi yang mengenai materinya nanti Bapak akan bagi ya, setelah kalian tentukan siapa-siapa anggota kelompoknya, kemudian baru Bapak akan bagikan materinya ya. Kemudian presentasi dilaksanakan melalui WA group ya, jadi secara online ya, tidak tatap muka ya, tetapi masih dalam sistem online. Kemudian waktu pelaksanaannya pun sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak bagikan dulu di pertemuan pertama ya. Di sana ada jadwalnya, mulai dari pertemuan kita yang ke-8, 9, 10 dan seterusnya ya. Itu sudah ada jadwalnya semua, silahkan kalian cek kembali. Nah, presentasi materi itu dilakukan atau dibuat dalam bentuk video ya. Jadi dibuat dalam bentuk video dengan durasi minimal 20 menit ya, minimal, paling kurang 20 menit, dan maksimalnya adalah 30 menit ya, tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena dalam satu kali pertemuan itu nanti akan ada penyampaian materi 30 menit, kemudian sisanya nanti ada diskusi ya. Jangan sampai satu kali pertemuan itu isinya penyampaian materi semua kan, tentu tidak seperti itu ya. Jadi ada pembagiannya sehingga maksimal penyampaian materinya adalah 30 menit. Setiap anggota wajib menyampaikan materinya, jadi wajib ada dalam video tersebut ya, menyampaikan materinya. Nanti materinya Bapak akan bagikan, silahkan kalian bagi-bagi tugas lah ya. Jadi dari materi yang ada tersebut nanti ditentukan oleh ketuanya. Si A itu menyampaikan materi bagian ini, si B menyampaikan materi bagian ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibagi-bagilah ya, agar setiap kelompoknya dapat menyampaikan materinya. Begitupun dengan waktunya, katakan waktunya tadi 30 menit, kemudian ada 5, katakan ada berapa? Ada 5 orang anggota, maka 30 menit dibagi 5 ya, masing-masing orang sekitar 6 menit lah gitu menyampaikan materinya ya. Kalian bagi-bagi, pastikan proporsionalnya, jadi setiap anggota mendapatkan waktu yang seimbang, yang sama ya. Jangan sampai satu orang itu durasinya sampai 20 menit kemudian sisanya yang lain cuma 10 menit, kan tidak imbang ya, tidak proporsional. Jadi silahkan kalian atur, silahkan dirembukan, didiskusikan pada masing-masing kelompok Anda ya. Kalian juga bisa membuat grup WA sendiri yang terdiri dari anggota kelompok Anda ya, agar lebih memudahkan proses komunikasi yang ada. Nantinya setelah videonya jadi, setelah selesai diedit ya, kemudian diupload ke YouTube ya. Silahkan menggunakan salah satu akun dari anggota kalian.
diupload ke YouTube ya minimal sudah terupload 1 jam sebelum kita kuliah ya. Jangan sampai nanti ketika kita kuliah belum diupload kan tidak ada yang bisa kita tonton nanti, karena akan dibagikan linknya nanti, link YouTube-nya itu, link videonya itu ketika kita mulai kuliah gitu ya. Bagus lagi kalau bisa jangan satu jam sebelumnya ya, bahkan mungkin beberapa jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya Anda sudah upload, itu tentu akan lebih baik lagi ya. Nah, mengenai teknis pengambilan gambarnya, kemudian editing videonya, itu semua terserah kreativitas kalian ya. Konsepnya mau seperti apa itu terserah kalian semua ya, kalian atur deh ya, karena generasi milenial sekarang nggak perlu diajarin deh kalau masalah bikin video ini, kayaknya sudah rata-rata sudah bagus-bagus semua ya, bahkan lebih pinter dia gitu ya ketika bikin video. Nah, mengenai konsepnya silahkan kalian atur mau seperti apa ya, teknik pengambilan gambarnya mau seperti apa ya, dan nggak mesti harus pakai kamera yang bagus gitu kan, kalian bisa pakai kamera HP ya. Jadi sebenarnya alat tuh nggak terlalu penting, yang penting adalah kreativitas kalian tuh ya, bagaimana kalian bisa benar-benar memaksimalkan mungkin teknik pengambilan gambarnya, mungkin teknik audionya ya, kalian entah nanti perekaman videonya itu bisa terpisah menggunakan headset atau seperti apa, silahkan diatur deh ya. Pastikan kualitas pengambilan gambarnya bagus dan juga audio ya, perhatikan audionya, jangan sampai gambarnya bagus tapi audionya kecil nggak kedengaran atau kersek-kersek sama suara angin dan segala macamnya ya. Kadang-kadang orang tuh apa ya, kalau kualitas gambarnya nggak terlalu bagus gitu ya tapi suara audionya mantep, itu kadang-kadang orang masih bisa memaafkan gitu ya. Tapi kalau kemudian gambarnya bagus tapi audionya nggak bagus, itu cenderung orang akan bilang tidak bagus secara keseluruhan gitu ya. Jadi pastikan juga audionya ya. Kemudian mengenai teknik editingnya kalian silahkan ya, oleh sebab itu mungkin nanti bisa diatur pembagian kelompoknya ya. Di setiap kelompok tuh mungkin ada salah satu orang yang memang kira-kira bisa lah untuk editing videonya ya. Kalian bisa edit video di HP menggunakan aplikasi banyak deh, kayak apa tuh, ada KineMaster ya. Kemudian di laptop ya, ini juga itu bisa ngedit video menggunakan banyak aplikasi ya, ada Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, kemudian Filmora dan lain sebagainya, banyak banget ya. Silahkan kalian download, ada yang gratis, ada yang macam-macam deh ya, tergantung dari kreativitas kalian semuanya ya. Kemudian mengenai teknik pengambilan gambarnya, kalian mungkin bisa janjian kumpul bareng ya di satu lokasi, di kampus kah atau di mana, dah terserah kalian. Kemudian kalian ngambil gambarnya bersamaan di satu lokasi tersebut, atau kalian bisa ngerekam sendiri-sendiri kemudian nanti digabungin jadi satu, itu terserah semua kalian ya, terserah kreativitas kalian nanti itu seperti apa, silahkan diatur ya. Kemudian mengenai penilaiannya, jadi tugas kelompok ini tentu akan Bapak nilai ya, beberapa hal yang menjadi bahan penilaian Bapak. Yang pertama adalah dari sisi materinya. Jadi materi yang disampaikan memang materi yang cukup lengkap ya, sumber referensinya jelas dari mana, mencakup ada teorinya, jadi teorinya apa, kemudian nanti praktik, atau maksudnya praktik ini adalah penerapan di kehidupan nyata tuh kira-kira seperti apa. Misalkan teori ilmu manajemen, nanti kemudian penerapannya pada perusahaan tuh seperti apa. Kalau itu manajemen pemasaran, penerapan pada perusahaannya seperti apa. Kalau itu etika bisnis Islam, penerapan pada perusahaannya seperti apa gitu. Jadi antara teorinya ada, kemudian contoh penerapannya juga ada. Kemudian yang kedua, penilaiannya terkait dengan cara kalian menyampaikan ya. Ini lebih ke arah delivery-nya atau penyampaiannya itu seperti apa ya. Kalian editing videonya tuh seperti apa, kalian proses menyampaikan materinya tuh seperti apa, entah menggunakan apa dan segala macamnya ya sih. Yang mana penyampaian tersebut harus menarik ya dan mudah dipahami, itu kata kuncinya ya. Jadi penyampaiannya itu harus menarik ya, kalian buat semenarik mungkin dan mudah dipahami. Jangan sampai penyampaian materi itu terlalu menjelimet sehingga orang nggak ngerti ini apa gitu ya. Jadi harus mudah dipahami. Termasuk ketepatan waktu juga ya. Ketepatan waktu ini maksudnya adalah ketika memang jam perkuliahan sudah dimulai ya,
hadir tepat waktu gitu ya. Kemudian videonya juga sudah diupload sebelumnya, jadi ya tepat waktu lah gitu ya. Bahan penilaian selanjutnya adalah kekompakan kalian ya, karena ini tugas kelompok bukan tugas individu, maka yang Bapak nilai adalah kelompoknya gitu. Bapak tidak menilai satu persatu orang ya, tidak, tapi Bapak menilai secara keseluruhan. Kalian sebagai sebuah kelompok tuh seperti apa sih? Kalian kompaknya tuh seperti apa sih ya kira-kira? Kalau umpama nanti ada salah satu orang yang tidak hadir, kemudian penyampaian videonya rata-rata semua bagus, tapi ada satu orang yang tidak bagus gitu. Nah, itu tentu saja akan mengurangi nilai kekompakan tim kalian ya, karena yang Bapak nilai adalah tim ya. So, pastikan seluruh anggota kalian itu memang aktif baik dalam penyampaian materinya maupun nanti dalam sesi diskusinya ya, karena tugas kelompok ini nanti ketika kita kuliah itu akan diawali oleh penyampaian materi oleh kelompok yang bertugas di hari itu, dan setelah penyampaian materi itu akan ada sesi diskusi tanya jawab ya, persis sama seperti pada saat perkuliahan yang Bapak laksanakan ya. Di awal Bapak akan sampaikan materi, setelah itu nanti ada diskusi tanya jawab. Nah, ketika tugas kelompok pun seperti itu ya, nanti ada penyampaian materinya dan setelah itu tanya jawab ya. Nah, pada saat proses tanya jawab atau diskusi ini, seluruh anggota juga aktif ya dalam menjawab, mengomentari dan seterusnya ya. Jadi keaktifan keseluruhan anggota itu akan menjadi bahan penilaian Bapak untuk kekompakan tim. Jadi pastikan kalian benar-benar mempelajari materinya sehingga pertanyaan apapun yang diajukan nanti dapat dijawab dengan baik ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan kemudian tidak bisa dijawab gitu ya. Nah, tentu saja ini akan mengurangi nilai kalian ya, karena ada pertanyaan tapi tidak bisa dijawab gitu ya. Jadi, pastikan kalian benar-benar mempelajari materinya sehingga pertanyaan apapun yang diajukan oleh teman-teman kalian yang lain, kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Demikian, kalau masih ada yang kurang atau kurang jelas kalian bisa tanyakan, silakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikianlah penyampaian materinya. Mohon maaf, mungkin suara Bapak agak terlalu kecil karena di sini lagi hujan deras ya. Baik, kita buka sesi diskusi. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan. Hanapi, Pak Hanapi. Silahkan, Hanapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai yang disampaikan tadi, Pak, materi yang disampaikan itu mengenai salah satu hak dari karyawan adalah mendapatkan gaji. Sedangkan dari karyawan itu ada yang karyawan baru, ada yang lama. Nah, karyawan yang baru ini tentu tanggung jawabnya juga kecil, gajinya juga kecil. Nah, setelah 4 bulan, dia akan diberikan tanggung jawab lebih besar. Begitu juga gajinya akan lebih besar. Nah, bagaimana jika karyawan yang baru ini setelah 1 bulan, kemampuannya dalam mengerjakan tugas itu terlihat? Nah, apakah dia harus menunggu 4 bulan baru tanggung jawabnya diberikan sama gajinya, atau pas 1 bulan itu kemampuannya kan udah terlihat, apakah bisa langsung diberikan tanggung jawabnya lebih besar supaya lebih bersemangat dalam kerja, kan dia juga cari gaji. Nah, gitu. Kemudian tadi dari pengerjaan tugas semua harus aktif menjawab. Nah, apakah di sana moderator juga berhak menjawab? Dia juga kan aktif sebagai moderator. Kemudian yang dibilang sama Bapak tadi, kita harus memastikan bahwa dari kelompok yang menyampaikan materi itu harus bisa menjawab semua pertanyaan dari yang bertanya. Nah, bagaimana pertanyaan dari yang bertanya itu bisa dijawab, namun hanya beberapa orang saja yang menjawabnya. Nah, apakah itu juga berpengaruh sama penilaian, Pak? Nah, mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung Bapak jawab. Yang pertama, kalau ada karyawan yang baru bekerja, kemudian setelah dia kerja 1 bulan, ternyata sudah cukup baik gitu ya. Apakah langsung mendapatkan gaji full atau tetap harus nunggu 3 bulan? Biasanya harus tetap menunggu 3 bulan ya. Kenapa? Karena bakalan dilihat apakah dia tetap baik
di 1 bulan itu saja dia baik, atau sampai 2 bulan baik terus, sampai 3 bulan baik terus, baru nanti di bulan keempat bisa diberikan gaji full. Karena bisa saja dia baiknya itu hanya di 1 bulan pertama itu. Begitu masuk bulan kedua, nah udah mulai kelihatan aslinya tuh, mulai malas-malesan lagi, mulai masuk bulan ketiga nanti mulai dan. Oleh sebab itu jangka waktu 3 bulan itu dirasa pas oleh perusahaan untuk menilai atau mengevaluasi seorang karyawan apakah dia kerjanya benar atau enggak gitu. Kalau dia kerjanya benar, ya udah nanti dia langsung mendapatkan gaji full gitu ya. Tapi kalau emang kerjanya enggak benar, ya bisa saja dia tidak dilanjutkan kontraknya, yang artinya dia bekerja cukup sampai di situ. Itu bisa saja ya. Jadi tergantung pada evaluasi kinerjanya masing-masing. Kemudian yang kedua mengenai tugasnya itu moderator silahkan boleh menjawab juga ya, karena moderator masih masuk ke dalam bagian kelompok tersebut, bahkan dia merupakan ketua kelompok ya, jadi dia disilahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian ketika sesi diskusi tanya jawab ada yang bertanya itu dibagi-bagi lah ya, artinya kan nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan, nah itu bisa dibagi-bagi ke dalam setiap anggota kelompoknya. Katakan yang pertanyaan pertama nanti dijawab oleh anggota A, nanti pertanyaan kedua anggota B, dan gitu dan seterusnya, sehingga seluruh anggotanya tersebut memiliki kesempatan untuk menjawab. Kira-kira seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Silakan selanjutnya siapa? Saya Pak Suryani. Oke, Suryani, silakan. Fitri Pak. Oke, silakan Suryani dulu. Oke, baik Pak. Yang mau saya tanyakan di sini adalah mengenai hak cuti Pak. Karena kan banyak sekali nih para karyawan yang padahal mereka itu sudah tahu hak-hak mereka dan mereka itu sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang karyawan terhadap perusahaan tersebut. Tapi banyak sekali karyawan ini dia itu tidak berkutik gitu. Padahal ada beberapa hak-hak mereka itu tidak diberikan oleh perusahaan tersebut gitu. Misalkan salah satunya adalah hak cuti mereka di hari-hari besar. Nah, misal Hari Raya Nyepi gitu, Pak. Hari Raya Nyepi ini kan adalah hari-hari besar yang dimana setiap karyawan itu harus harus diberikan hak cutinya gitu. Tapi pada hari raya besar tersebut, seorang karyawan itu tetap dipaksa untuk masuk oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, apakah ada lembaga-lembaga tersendiri yang dimana agar para karyawan itu bisa menyuarakan hak-hak mereka itu agar suatu perusahaan itu bisa mengadili mereka gitu Pak, agar bisa memberikan hak-hak mereka. Yang kedua Pak, mengenai kontrak kerja. Misalkan begini Pak, ada suatu perusahaan yang dimana perusahaan ini tidak memperpanjang kontrak kerja mereka. Misal pada 1 tahun pertama kontrak dari karyawan itu sudah selesai, tapi sebelumnya itu sudah mereka tanda tangan kontrak. Akan tetapi setelah 1 tahun itu suatu perusahaan itu tidak memperpanjang kontrak mereka hingga pada 6 bulan ke depannya. Akan tetapi mereka tidak tanda tangan kontrak, tapi seorang perusahaan pada perusahaan ini tetap menggunakan tenaga mereka gitu Pak. Nah setelah 6 bulan bekerja, perusahaan itu memecat dalam satu pihak gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik ya. Sebentar ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi, kalau contohnya tadi hari Nyepi ya. Kalau hari Nyepi itu kan masuk ke tanggal merah, yang mana itu merupakan libur nasional ya. Kalau libur nasional ini memang tidak akan terhitung cuti karena peraturan pemerintah kalau memang tanggal merah ya libur semua kantor ya, kecuali ada kebijakan-kebijakan tertentu dari kantor. Seumpama ada pesanan yang mendadak ya, itu pada saat tanggal merah tersebut itu bisa diminta untuk hadir, tapi bahasanya adalah diminta untuk hadir, bukan dipaksa harus hadir ya, karena memang itu tanggal merah ya. Dan kemudian kalau nanti karyawan tersebut hadir, dia akan dihitung lembur karena bekerja bukan pada waktunya ya. Nah ini di kantor Bapak sendiri dulu juga beberapa kali terjadi ya, ketika hari libur itu beberapa orang tetap masuk karena ngejar target ya, ingin ada pesanan konsumen yang minta dikirim cepat gitu, sehingga walaupun hari libur tetap diantar. Nah ini ada konsekuensinya, yaitu tadi dia akan dibayarkan lemburnya ya. Tetapi ini tentu saja tidak bisa dipaksa ya. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan hari libur, apalagi hari libur keagamaan gitu. Itu memang tidak dipaksa dan silahkan bisa menikmati liburannya. Kemudian
Kalau dia dipaksa, dia kemana dia bisa ngadu gitu ya. Salah satunya adalah tadi ke serikat pekerja itu. Serikat pekerja ini adalah satu perkumpulan yang isinya itu adalah para pekerja yang jumlahnya ribuan orang ya. Nanti dari serikat pekerja inilah kemudian akan diarahkan ke pemerintah, dalam hal ini nanti Dinas Tenaga Kerja. Itu perusahaan tersebut nanti kalau memang melakukan pelanggaran bisa kena sanksi dari pemerintah ya. Entah sanksinya berupa apa nanti tergantung dari keputusan yang ada. Kemudian mengenai apa tadi? Oh ya, jadi dia dipecat sebelum habis masa kontraknya ya. Nah, di dalam surat kontrak tersebut juga akan diatur masalah pemecatan seperti ini ya. Jadi kalau nanti suatu waktu terjadi pemecatan sebelum habis masa kontraknya, itu harus jelas apa dasar pemecatannya dia ya. Kalau memang dia melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum ya, katakan dia mengambil uang perusahaan dan seterusnya, maka tanpa perlu melihat berapa banyak lagi masa kontraknya dia bisa dipecat kapan saja karena dia melakukan satu tindakan yang salah tadi itu. Tapi kalau dia nggak ada salah apa-apa terus dipecat gitu ya, nah ini bisa dilaporkan ya ke tadi itu serikat pekerja, nanti kemudian dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja juga ya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, makasih. Sama-sama. Silakan ada yang lain? Saya Pak. Silakan Safitri. Baik. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan mengenai hak informasi, hak komplain Pak. Misalkan di hak komplain itu kan ada misalkan konsumen yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maksudnya dari barang misalnya Pak nih. Misalkan dari baju nih Pak. Misalkan real pick sama yang datang yang mereka dapatkan, misalkan mereka belanja di online nih Pak. Terus yang dari foto sama yang datang itu dia beda Pak. Nah, apakah bisa? Soalnya kan kalau misalkan yang kebanyakan kan sekarang Pak online. Nah, yang online sekarang itu kayak nggak jelas gitu Pak, ngambil barang di mana gitu. Jelas misalkan gini Pak. Online yang jualan online tapi nggak besar gitu Pak, maksudnya yang online kecil gitu Pak kan. Nah, mereka ngambil barang tapi barang yang mereka ambil itu jadi di foto-foto yang mereka upload itu Pak kayak benar-benar bagus, tapi yang kita terima sebagai konsumen itu tidak sesuai dengan yang ada di foto Pak. Apakah bisa kita komplain seperti misalkan minta ganti rugi atau apa? Karena kebanyakan kalau sekarang Pak, kalau kita komplain mereka kayak marah gitu Pak, karena pernah kejadian kayak gitu. Saya juga pernah beli baju nih Pak. Nah, yang difoto sama yang datang itu dia beda Pak gitu. Apakah bisa kita minta ganti rugi? Karena pas kayak kita komplain kayak dia marah gitu Pak. Apakah bisa kayak gitu? Nah, untuk yang kedua mengenai hak cuti. Misalkan dalam 1 bulan kerja cuti 1 hari, kita dapat cuti 1 hari. Bisa atau enggak Pak kita ngambil cuti misalkan dalam 1 tahun bisa 12 kali cuti. Nah, kita ambil kayak kita ambil dulu cuti kita Pak, baru misalkan udah 10 bulan nih Pak. Nah, 10 bulan kerja berarti 10 hari cuti yang kita punya. Terus poin yang kita punya untuk cuti, apakah bisa kita ambil 12 misalkan ada kegiatan yang emang benar-benar butuh waktu selama itu Pak. Sekian Pak. Oke, baik ya. Yang pertama tadi mengenai hak komplain ya, memang kalau yang beli online ini karena proses transaksinya terjadi secara online, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai konsumen harus pintar terlebih dahulu ya. Pintar dalam artian apa? Pintar dalam artian berhati-hati ketika mau membeli secara online, karena konsekuensinya tadi itu kalau barang sudah nyampe akan sulit untuk dikomplain ya. Oleh sebab itu, pertama kalau kita jadi konsumen adalah perhatikan kredibilitas daripada tokonya tersebut ya. Kalau di marketplace kayak di Shopee, di Tokopedia tuh biasanya ada toko seller store gitu. Pokoknya ada tandanya deh kalau memang toko tersebut memang mempunyai kredibilitas bagus, ada bintang 5-nya dan seterusnya ya. Yang kedua kita lihat review produknya. Jadi jangan, kalau Bapak sendiri, kalau Bapak belanja sesuatu, Bapak nggak lihat foto yang ditampilkan di tokonya tersebut, nggak. Tapi Bapak lihat foto yang di bawahnya, foto-foto dari orang-orang yang sudah pernah beli itu.
Karena biasanya foto-foto yang orang-orang udah beli itu yang real, nyata, ketika nyampe barangnya seperti itu. Biasanya Bapak akan lihat foto-foto dari review-review orang-orang yang sudah pernah beli sebelumnya. Kita akan lihat juga komen-komennya di sana, apakah barangnya bagus atau tidak, dan seterusnya. Kalau memang komen-komenannya banyak yang buruk, ya jangan dibeli. Kita beli hanya barang-barang yang benar-benar kita yakin dan kita lihat reviewnya bagus. Karena apa? Kalau sudah kejadian, kita beli, kemudian barangnya jelek, itu biasanya sulit untuk dikembalikan, ya. Beberapa marketplace juga menyediakan fasilitas retur, ya. Beberapa Bapak pernah beli barang, ada pengalaman buruknya juga, Bapak pernah beli barang, begitu nyampe rumah rusak, begitu Bapak mau kembaliin itu nggak bisa. Karena memang tokonya dia tidak menyediakan fasilitas retur atau tukar kembali gitu. Tetapi di lain waktu Bapak beli barang, itu tokonya itu memang cukup bagus ya. Jadi ketika kita buka paketan barangnya, itu kita disuruh videokan. Jadi kalau ada barang yang rusak, kita bisa kirim bukti video tersebut dan dikirim barang ulangnya, kemudian diganti dengan yang baru. Jadi kita sebagai konsumen juga harus pintar untuk melihat mana toko-toko yang memang menawarkan fasilitas yang lebih seperti itu, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada hak cuti, ya. Ya, betul, hak cuti. Jadi biasanya kalau di sebuah perusahaan, hak cuti ini baru bisa kita ambil setelah kita bekerja 1 tahun penuh. Biasanya seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah kerja, katakan kita masuk 1 bulan, 2 bulan, itu biasanya belum boleh ngambil cuti. Karena kenapa? Karena masih dianggap pegawai baru gitu. Baru kerja sebulan kok sudah mau cuti gitu. Biasanya ditunggu sampai kurang lebih 1 tahun, ya. Ketika sudah 1 tahun sudah dianggap sebagai karyawan tetap, barulah di tahun berikutnya dia boleh ngambil cuti. Nah, cuti yang dia boleh ambil itu boleh diambil satu-satu, ya. Katakan 1 hari dia ambil, besok dia kerja lagi, boleh. Atau diambil sekaligus gitu ya, 12 hari itu juga boleh. Ya, jadi diambil sekaligus 12 hari itu juga boleh, tetapi biasanya nanti akan koordinasi sama rekan kerjanya dia. Karena 12 hari posisi atau jabatannya dia bakal kosong. Nanti ada pekerjaan yang menumpuk dan segala macamnya. Biasanya akan dikoordinasikan dengan rekan kerjanya dia. Jadi ketika dia cuti cukup lama, ada yang menggantikan gitu. Dan cuti ini juga akan diajukan modelnya. Jadi kita ajukan ke atasan kita untuk dilihat apakah pengajuan cuti ini bisa dilakukan atau tidak, ya. Tadi itu ada rekan kerja yang bisa menggantikan pekerjaannya, dan kondisi kantor pada waktu itu juga sedang baik lah gitu. Jangan sampai kita mengajukan cuti ketika pesanan konsumen lagi banyak-banyaknya dan pekerjaan lagi numpuk-numpuknya. Itu biasanya pengajuan cuti kita akan ditunda, ya, karena memang pada saat itu dibutuhkan karyawan yang banyak gitu, ya. Jadi ketika kita mengajukan cuti, ya lihat-lihat kondisi juga, dan lihat-lihat juga ada atau tidak rekan kerja kita yang akan menggantikan posisi kita untuk sementara. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ada komentar atau pertanyaan lagi? Silakan. Saya Pak, Lailin. Oke, silakan Lailin. Ya, pertanyaan saya mudah-mudah saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya mengenai kewajiban dari seorang karyawan, Pak. Yang pertama tadi kan Bapak membicarakan mengenai menaati peraturan, kemudian ada karyawan itu harus menjaga rahasia sebuah perusahaan, kemudian loyalitas kepada perusahaan tersebut. Jikalau seorang karyawan itu tidak menaati salah satu peraturan, terserah itu jam masuk kerja mereka ataupun jam pulang mereka, apakah di sini yang mengurus mereka itu adalah bagian HRD atau bagian yang lain, Pak? Kemudian apakah karyawan yang sudah membocorkan rahasia, terutama misalnya rahasia mereka tentang masalah korupsi misalnya, dia membocorkan rahasia korupsi dari sebuah perusahaan, apakah salah satu solusinya itu hanya bisa dipecat saja atau ada hukuman lain dari bagian perusahaan, Pak? Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi karyawan membocorkan kalau di perusahaan tersebut ada korupsi gitu ya? Kalau perusahaan itu kan misalnya memiliki masalah korupsi, akan tetapi ada salah satu karyawan yang ingin membocorkan rahasia dari perusahaan itu. Apakah kalau dia dibocorkan, apakah salah satu solusinya itu dan memecat karyawan tersebut? Oke, baik ya.
Baik, yang pertama tadi kalau ada karyawan yang terlambat masuk kerja atau tidak masuk kerja gitu ya, itu kaitan dengan bagian apa kalau di sebuah perusahaan? Biasanya kaitan dengan bagian umum dan HRD atau bagian SDM atau bagian personalia ya. Jadi dia yang mengurusi kalau ada karyawan yang terlambat, ada karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan dan seterusnya. Nah, nanti hasil laporan dari bagian personalia tersebut biasanya akan diserahkan ke departemennya dia. Jadi dilaporkan ke manajernya untuk masih tahu bahwa ini loh anak buahmu itu tidak pernah masuk atau terlambat terus dan seterusnya. Begitupun laporan itu akan diserahkan ke bagian keuangan karena terkait dengan pemotongan gaji. Gitu ya. Jadi kalau di sebuah perusahaan Anda datang terlambat, biasanya konsekuensinya adalah gaji Anda dipotong. Ya, semakin lama Anda terlambatnya, semakin sering Anda terlambatnya, semakin banyak gaji Anda yang dipotong. Bahkan kalau sudah terlalu sering, nanti bisa dapat surat peringatan, mulai dari surat peringatan 1, 2, dan pada akhirnya nanti kalau sudah keterlaluan banget, itu bisa dipecat. Gitu ya. Kemudian tadi mengenai rahasia, jadi kalau memang di sebuah perusahaan terjadi kasus korupsi, itu bukan rahasia ya, tetapi justru memang harus dilaporkan ke pihak yang berwajib ya. Kalau memang terkait dengan korupsi. Korupsi itu maksudnya adalah korupsi yang terjadi ketika dia katakan ada proyek dengan pemerintah, kemudian dia ada suap menyuap di sana yang terkaitan dengan pihak lain gitu ya. Itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, pihak keamanan dan seterusnya. Tetapi kalau memang itu masih dalam lingkup perusahaannya sendiri, kita sebagai karyawan sih sebenarnya bisa melaporkan ke bagian SPI namanya atau sistem pengendalian internal. Itu seperti apa ya? Seperti auditor lah, seperti badan pemeriksanya gitu. Kita bisa laporkan ke sana nanti dan itu ada pemeriksaan dan segala macamnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi tentu saja tergantung keadaannya seperti apa ya kalau di perusahaan tersebut ya. Maksudnya adalah kalau misalkan kita laporkan, kemudian itu memang perusahaan keluarga katakan gitu ya, kita dianggap membocorkan rahasianya dia, ya mungkin kita bisa dipecat gitu. Tetapi kalau memang itu perusahaan yang sifatnya umum ya, perusahaan nasional, perusahaan swasta gitu, biasanya sih kalau ada terjadi hal-hal seperti itu kita bisa laporkan ke bagian yang tadi itu SPI itu ya. Itulah kurang lebih kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Silakan Nur Magdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tugas dan hak dan kewajiban dari karyawan, tentunya sebelum perusahaan, tentunya ada beberapa hal yang dilakukan seperti kayak seleksi dan lain sebagainya gitu Pak. Namun ketika sudah masuk dan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan Pak, tapi karyawan ini mengundurkan diri sebelum habis masa kontrak Pak. Lalu apakah dalam hal gaji, pemberian gaji, apakah dia bisa mendapat uang pasangon atau atau gaji pensiun? Iya Pak, itu. Oke, baik ya. Baik, jadi katakan masa kontraknya itu 1 tahun, tetapi baru 2-3 bulan bekerja, dia langsung mengajukan pengunduran diri ya. Nah, ketika terjadi proses seperti ini, dia tidak akan dapat uang pesangon ya. Jadi uang pesangon itu diberikan, uang pesangon tersebut diberikan ketika seorang karyawan sudah mencapai masa bekerja selama minimal 1 tahun ya, atau bahkan lebih tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaannya. Baru ketika nanti dia mengundurkan diri itu diberikan uang pesangon atau uang perpisahan tersebut ya. Jadi kalau masih di bawah 1 tahun itu dia tidak akan mendapatkan uang pesangon ya. Kalau dia mengundurkan diri ya sudah mengundurkan diri gitu saja tanpa ada diberikan uang apa-apa gitu ya. Seperti itu. Ya. Lagi Pak. Ya silahkan. Misal tentunya kan kalau dikasih gaji pasangan, misal sudah memenuhi target daripada pekerjaannya gitu kan Pak. Tapi bagaimana jika seandainya beberapa bulan perusahaan telah menetapkan uang pasangan itu segini-segini, tapi ketika
waktu yang ditetapkan sudah waktu ditetapkan untuk keluarnya gaji pasangan tidak keluar Pak. Lalu apakah apa yang salah dengan kebijakan dari perusahaan Pak? Apakah tidak legalitas dalam memberikan gaji atau lain sebagainya kepada karyawan? Suaranya kresek-kresek. Nggak jelas Pak. Gini maksudnya Pak, kan tentu ada batas-batas waktu ketika perusahaan memberikan pasangan. Nah, ketika waktu yang ditetapkan sudah ada, namun tidak diberikan gaji sama sekali perusahaan, malahan udah dinanggung bahkan beberapa bulan. Lalu apakah yang salah dengan kebijakan perusahaan itu? Gitu Pak. Oke, ya. Jadi katakanlah dia sudah menyampai masa jabatan tertentu, kemudian mengundurkan diri, yang seharusnya dapat uang pesangon, tapi belum dikasih juga gitu ya. Nah, biasanya memang tergantung pada kondisi perusahaannya ya. Dulu ketika Bapak mengundurkan diri juga tidak langsung dikasih pesangon ya, tetapi perusahaan butuh waktu kira-kira beberapa bulan gitu, karena kondisi perusahaan waktu itu lagi tidak baik. Jadi perusahaan memang butuh waktu beberapa bulan, kemudian Bapak dipanggil kembali, Bapak baru diberikan gitu ya. Jadi tergantung kepada kondisi perusahaan pada saat itu seperti apa gitu. Seperti itu ya. Oke. Ada komentar? Silakan. Atau pertanyaan lagi? Waktu kita kurang lebih 15 menit lagi. Tugasnya sudah cukup jelas ya? Mengenai silakan, ada komentar atau pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya Pak. Oke. Baik, kalau cukup, sebentar ya. Nanti setelah ini silahkan kalian diskusikan mengenai pembagian kelompoknya ya. Jadi satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Silahkan nanti didiskusikan dengan posmanya mau seperti apa ya. Yang satu Bapak Madalas tadi pasangan. Oke, sebentar ya. Mantap, oke. Mantap. Oke, baik. Kalau emang sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya di pekan depan adalah pertemuan kita yang ke-6, yang artinya itu adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum pekan depannya kita UTS atau ujian tengah semester ya. Di pertemuan berikutnya juga Bapak akan sampaikan mengenai teknis pelaksanaan UTS-nya seperti apa. Jadi kalian sudah mulai bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kalian bisa mempelajari setiap materi yang ada. Jadi seluruh materinya Bapak sudah upload di YouTube, kalian bisa nonton kapan saja, silakan kalian tonton, dari membuat catatan dan seterusnya ya. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Kakak, I love you.